Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Kembali lagi kami Markombur setiap jam 3 sore. Hari ini di tahun yang baru 2024 dengan semangat yang baru, tapi saya tetap didampingi oleh orang yang lama. Ya, silakan siapa di sana? Jadi Anda mau stok yang baru, Oh Pak Putra? Oh harus, enggak begitu ya? bercanda. Baik. Ya halo apa kabar Anda pemirsa? Senang sekali hari ini saya Azifah Zahrias bisa kembali ini untuk menemani Bang Putra di sini. Dan tentunya masih lagi di Markombur ya dengan suasana yang baru 2024. Betul. Ngomongin 2024 di Bang Putra, kita akan semakin dekat. Ini sudah tanggal 9 Januari, artinya kurang lebih sebulan lebih ya untuk kita menunggu waktu-waktu yang sudah ditetapkan juga oleh KPU terkait dengan pemilihan umum 2024 yang akan jatuh pada tanggal 14 Februari 2024. Betul. Dan tentunya sudah banyak sekali persiapan-persiapan yang dilakukan dan tentu kita ingin mendengarkan juga di sejauh mana dan sudah tahap mana nih Bang Putra kira-kira proses pemilu kita kali ini. Dan Nah. langsung saja nih Bang Putra, ada siapa yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak kali kita udah siapkan ya Bang Putra ya. Iya, baik pemirsa, hari ini dengan temanya logistik pemilu di Kota Medan. Jadi kita bahas nih karena sudah kita lihat truk-truk pembawa logistik pemilu mondar-mandir nih ya di sekitar Kota Medan ya. Di sebelah saya ada Kakanda Besti Rohana Simbolon Esos MSI selaku akademisi. Selamat sore. Selamat sore. Sehat Bu? Sehat. Alhamdulillah. Oke, baik di sebelah siapa? Nah ini yang punya gawean nih Bang Putra. Dan sudah hadir bersama dengan kita nih Ketua KPU Kota Medan, Wih, Ibu langsung Mutia ya. Atika. Halo, Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Luar biasa. langsung hadir di tengah-tengah kesibukannya ya kan. Betul sekali. Memantau persiapan pemilu kita pada Yang hari sudah ini. banyak sekali memang sudah dipersiapkan oleh KPU sendiri. Dan tentunya Bang Putra tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja tanya nih kira-kira sudah sejauh manakah proses dari pemilihan umum 2024 yang memang saat ini sudah akan berjalan, sudah makin dekat di tanggal 14 Februari. Langsung saja ini saya alamatkan Yes. kepada Ketua KPU Kota Medan. Silakan, Silakan Ibu. Ibu. Ya, jadi kalau bicara logistik itu hal yang paling penting ya. Kalau kita mau melakukan pemilu, nggak ada logistik, nggak ada pemilu, susah. Kalau Karena- kami nggak gitu Bu, kami tidak ada logika tanpa logistik. Waduh. Bercanda Bu ya. Lanjut Bu. Silakan. Jadi bagaimana mau mencoblos, bagaimana surat suara, Betul. itu kan semua di logistik. Terus juga bilik, kemudian kotak suara semua di logistik. Jadi logistik ini memang penting sekali untuk terselenggaranya pemilu. Nah sampai saat ini Kota Medan tuh sudah menerima logistik dari RI, KPU RI kurang lebih sekitar 80% lah. Jadi sudah ada kotak suara, sudah ada bilik suara, kemudian surat suara juga sudah ada. Yang ada itu surat suara untuk DPR RI, DPRD Sumatera Utara, dan DPRD Kota Medan. Kemarin baru aja datang tiba, kami menerima surat suara untuk Pilpres. Jadi memang kalau surat suara sudah tinggal menunggu satu lagi, yaitu surat suara untuk DPD. Jadi kita milihnya ada Presiden, kemudian DPD, DPR RI, DPRD Sumut, dan DPRD Kota Medan. Jadi alhamdulillah sudah 80%, termasuk perlengkapan untuk TPS, paku, bantalan, benang, tinta, itu juga sudah ada, segel sudah lengkap semua dan sudah dalam penyortiran. Nah sekarang ini yang sedang berlangsung untuk disortir itu surat suara, sedang berlangsung di gudang logistiknya KPU Kota Medan di Jalan Yosudarso, kilometer 9,5. Jadi Siap. boleh, masyarakat juga boleh datang, Mbak dan Masnya juga boleh datang. Oh, boleh datang. Boleh lihat nanti Biasanya kalau kami gimana. datang harus ada kue kotaknya itu Oh Bu. ada. Bercanda Iya, iya. Ibu ya. Betul sekali. Nah, tadi Bu Mutia tadi sudah menyebutkan beberapa hal yang memang menjadi pilihan kita dari tadi ada presiden, juga DPRD dan pasti banyak yang lainnya. Nah, untuk surat suara sendiri nih mungkin boleh dihimbau kepada masyarakat nih Bu terkait dengan warna apa saja nih supaya masyarakat tidak salah untuk memilih Ya. ketika mau memilih DPR RI, pilihannya bisa mencari di mana seperti itu. Sebagai Bu. pembeda Iya, Bu. bisa Silakan. dilihat di web-web. Nah, memang kami juga sedang menggalakkan di web itu ya, web-web KPU, khususnya web KPU Kota Medan, kemudian media sosialnya KPU Kota Medan, ada Instagram, ada
WhatsApp juga dikerahkan, kemudian juga ada YouTube, KPU Kota Medan punya YouTube. Jadi untuk sosialisasi warna surat suara semua ada, kemudian di websitenya Kota Medan. Dan jangan salah memilih, bahkan KPU Kota Medan juga melakukan sosialisasi terus, utamanya kepada pemilih pemula. Karena pemilih pemula itu sangat awam ya terhadap pemilu. Kalau kita, saya pikir udah pernah sekali, minimal sekali, mbaknya juga minimal sekali sudah pernah mencoblos ya. Iya. Nah kalau yang pemilih pemula yang masih SMA usia 17, kemudian masih mahasiswa semester 1, semester 2, itu kalau tidak diajak untuk sosialisasi atau diberitahukan terkait dengan pemilu ini sangat penting, mereka mungkin nggak terlalu aware. Apalagi tanggal 14 Februari 2024 itu hari libur, hari Valentine's Day pula, iya kan? Iya, Nah betul. ini bisa jadi apa ya, dalam tanda kutip tuh kita bilangnya nyaru, dan mungkin bisa pemilih jadi sedikit enggan karena mungkin ada perayaan, kemudian diiringi juga dengan hari libur, ada hari besar di situ, Imlek. Nah, ini dia nih, makanya panjang itu liburnya. Iya, jadi KPU Kota Medan masif melakukan sosialisasi terkait tanggal 14 Februari 2024 tuh kita harus melakukan pemilu, dan ayo sama-sama kita gunakan hak suaranya, kita coblos, karena satu suara itu sangat berarti, sangat menentukan siapa pemimpin kita ke depan. Oke, kita ke Kak Besti dulu ya. Silakan, Kak Besti Bang dianggurin, udah berjamur. Tapi di ini yang pemirsa ya. ditunggu-tunggu Bang Putra, karena Iya. selaku ada akademisi pasti punya banyak sekali progres-progres dan memang Masukan-masukan masukan ya. juga. Silakan ya Bang Putra. Nah, silakan Kak Bes, kamu nanya menanggapi sampainya tadi 80% ya kata Ibu Ketua kita kan, logistik pemilu. Ini kira-kira menurut Kak Besti sudah sejauh mana nih para mahasiswa lah mungkin kan yang mungkin sehari-hari kakak hadapi ya, para mahasiswa ini apakah mereka sudah bersemangat ingin melakukan pencoblosan ini kan? Betul. Karena KPU setahu saya pemirsa melakukan kemudahan ya dengan ada pindah pemilih gitu ya kan? Boleh ditanggapi kira-kira Kak Bes? Kalau dilihat dari generasi Z ya kan, mahasiswa mereka semangat gitu ya. Apalagi ketika mereka melakukan pembicaraan ke arah sana gitu. Nah, cuman seperti yang tadi disampaikan, ada kegiatan Imlek, ada kegiatan Valentine karena mahasiswa kan mungkin harus ngedate ya kan atau bagaimana. Memang harus dari KPU sendiri harus gencar memang melakukan sosialisasi. Nah, saya lihat dalam kondisi mengenai logistik memang dari pembahasan generasi Z belum ke arah sana. Mereka hanya memikirkan ini siapa yang mau dipilih, siapa yang kira-kira care terhadap mereka, masih ke arah sana. Tetapi setelah saya baca juga di media massa ada persoalan-persoalan ya di logistik ya. Bahkan ke Bawaslu RI kemarin bilang kurang lebih di beberapa 227 pas yang pertama, tahap pertama kan ada kerusakan, begitu juga dan yang lain. Nah, ini yang sebenarnya yang harus tetap disampaikan kepada masyarakat, terkhusus juga kepada Gen Z ya kan. Bagaimana KPU memastikan bahwa semuanya itu akan aman, surat suara mereka. Lalu proses-proses di ini juga nih Bang, di media sosial banyak yang bilang nanti itu kertas suaranya banyak yang rusak gitu. Nanti pastikan bagaimana itu, begitu ya. Kita kan baca-baca seperti itu media sosial. Nah, ini juga harus bisa dipastikan oleh orang KPU dalam sosialisasinya, surat suara yang sah itu yang bagaimana. Lalu warna-warna tadi ya, ada 5 warna itu harus dijelaskan lebih detail kepada semua masyarakat, ya kan? Walaupun masyarakat sudah pernah 5 tahun yang lalu yang selain Gen Z melakukan pemilu, tetapi kan tetap lupa ya ini warna. Apalagi mungkin yang sudah mendekati ke arah yang pakai kacamata seperti saya, lupa bawa kacamata, lihat warna susah ya. Nah, jadi artinya itu harus diperjelas supaya nanti masyarakat bisa paham ini sah ya yang saya udah terima ini surat yang mau saya coblos. Nah, lalu yang dianggap jangan sampai generasi Z udah datang ke TPS ternyata kertasnya juga kosong Pak. Kurang begitu. Nah, hal-hal ini juga perlu disampaikan. Apakah memang memastikan di TPS itu ada nggak surat lebih seperti itu? Karena kan ada pergantian di mana
sebagian Gen Z ada yang tidak di tempatnya, Ya, sehingga betul. mereka tidak memilih mungkin caleg-caleg ya kan, tetapi mereka kan harus memilih DPR RI, capres dan cawapres. Nah, dalam pergantian-pergantian tersebut gimana memastikan mereka bahwa itu sudah tersedia, sehingga mereka nggak merasa malas. Karena di 5 tahun yang lalu kan ada yang udah bawa KTP, ternyata nggak bisa milih. Betul, seperti C5, itu. C5 Nah, dulu. iya, itu harus Mungkin bisa Ibu KPU dipastikan. boleh menjelaskan Langsung masalah menanggapi, perpindahan. Bu, silakan. Iya. Silakan, Bu. Menarik memang kalau bicara apalagi Ibu dari akademisi ya, menaungi mahasiswa itu kan bisa aja tidak berdomisili di Kota Yes. Medan, pendatang dari luar daerah yang berkuliah di universitas pilihannya di universitas tersebut. Nah, bagi mahasiswa yang di luar Kota Medan sebenarnya sudah terdaftar di wilayah domisilinya, tetapi karena faktor berkuliah di Kota Medan, Belajar ya? belajar ke sini boleh bisa melakukan pindah memilih. Nah, pindah memilih itu tentunya harus dilaporkan ke KPU Kota Medan, harus punya dokumen atau surat pengantar dari kampus. Nah, kami juga sudah ini akan segera mengimbau lagi kepada universitas-universitas yang ada di Kota Medan agar turut serta membantu dan mengingatkan mahasiswanya dalam rangka untuk meningkatkan pemilih begitu. Jadi rencananya memang per hari ini tadi saya baru menandatangani suratnya untuk diedarkan kepada kampus, Ibu, supaya universitas itu kampus-kampus memfasilitasi terkait dengan dokumen bahwa benar yang diperlukan hanya dokumen bahwa benar mahasiswa tersebut berkuliah di kampus tersebut dan masih aktif. Itu saja. Surat pengantar itu dibawakan ke KP Kota Medan beserta KTP. menunjukkan KTM. Nah, berdasarkan KTM, ya. itu langsung kita proses, Bu, pindah memilihnya. Sehingga mahasiswa yang tidak berdomisili di sini hanya karena proses belajar di sini boleh bisa memilih. Hanya saja mungkin masing-masing TPS itu dibatasi kuotanya. Jadi tidak bisa banyak-banyak sebanyak 5%. Kalaupun nggak bisa juga ya milih, Bu, ya, dalam artian karena kosnya dekat, saya maunya di TPS sekian yang dekat kos saya, nggak bisa. Jadi memang kita menyebarkan karena ada kuota per TPS. Mohon maaf nanti mungkin ada yang rumahnya di Padang Bulan atau kos-kosannya di Padang Bulan, tapi harus memilih di Setiabudi karena ketersediaannya di situ. Masih dekat lah. Iya. Kita tadi kos-kosan Padang Bulan milihnya Brastagi, Bu. Ya kan? Jauh dia. Tapi kalau Brastagi yang di Tiara Wah, deket lain. nggak? bisa juga. Bisa, Bisa juga. Gojek ya 10.000 aja Iya, ya. betul. Silakan, Baik, Bu. Bu, silakan lanjut. Iya, jadi begitu. Kemudian terkait ketersediaan surat suara, kita menyiapkan surat suara itu untuk cadangan ada 2% dari DPT yang ada di Kota Medan. DPT-nya kurang lebih 1.853. Itu tambah 2%. Iya, ditambah 2% dari jumlah DPT tersebut, sehingga mudah-mudahan terpenuhilah surat suaranya. Nah, kalau DPTB kami sebutkan itu DPTB ya, Bu, ya, pemilih daftar pemilih tambahan. yang memilihnya berpindah itu, jadi kita sebut masuk dalam kategori DPTB, sehingga tetap bisa memilih, tetap terakomodir, hanya saja yaitu tadi tidak bisa wilayahnya atau TPS-nya dekat dengan tempat di mana dia kos atau dia berdomisili sementara di saat ini. Itu aja. Baik. Dan pastinya masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan nih Bang Putra. Tapi sayang sekali Bang Putra sepertinya ada yang ingin tampil ini. Iya, kan tampil udah gak tahan lagi. Betul, ya kan? iya. Siapakah mereka, Bang Putra? Iya, ada band kita Nero. Ya, silakan. Mau dibawa kemana? Baik pemirsa, baik lagi markompur kita, ya ibu-ibu semua, kalau mau berhubungan dengan sama kami, silakan melakukan telepon interaktif ya, nanti akan dijawab nih oleh Ibu Ketua KPU, ada Kak Besti Akademisi di 0811 6100 386. Sekali lagi kami sampaikan, silakan menghubungi kami, mana tahu ada bertanya kan mengenai logistik pemilu pada hari ini di 0811 6100 386. Nah, baik lagi kita tanya-tanya lagi nih, Ci. Ya kan? Yang mana kita tanya? Kak Besti atau Kita Bu tanya Ketua?
Pemirsa di rumah gimana? Enggak ya, tapi ini saya masih penasaran dengan tahapan-tahapan terkait dengan logistik ini sendiri Bang Putra. Masih kepada Ibu Mutia Atikah Bu Ketua, terkait ya? dengan, ya betul sekali Bang Putra, masih terkait dengan hal ini. Dan tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa ada diperbolehkan proses pindah TPS nih. Dan Yes, ini untuk pemindahan ini sampai dengan kapan kira-kira Bu? Ya, Iya. waktunya. Ya, jadi pemindahannya itu sudah sedikit lagi ya, tanggal 15 Januari, sebentar lagi. Makanya tadi saya Senin sampaikan, depan ada ya? iya, seminggu lagi kurang lebih ya. Makanya saya sampaikan kami mengingatkan kembali khususnya bagi mahasiswa yang memang kebanyakan kan pendatang. Misalnya dari daerah mana tapi pengen memilih, tidak sempat untuk pulang ke kampungnya. Ya, makanya kami bersurat kepada kampus untuk mengingatkan kembali kepada mahasiswanya dan juga untuk memfasilitasi terkait dengan dokumen surat pengantar agar bisa pindah memilih. Baik. Nah, terkait dengan pendistribusian surat suaranya, apakah sudah berlangsung atau bagaimana Bu? Apa sampai menunggu pindah Semua, TPS ini ya. dulu rampung? Seperti Iya. apa nih Bu kira-kira? Belum. Jadi belum ada distribusi surat suara, Masih proses masih sortir. sortir. Masih sortir dan lipat. Jadi pada saat mensortir dan melipat, Sortir dan lipat. Dia klik kanan itu biasanya. Dia sort by apa. Iya Bang Putra. Lanjut, Seperti lanjut. digital ya. Digital ya. Baik. Lanjut. jadi pada saat pekerja, kita mempekerjakan kurang lebih sekitar 400 di gudang logistik KPU Kota Medan di tadi Jalan Yos Sudarso, kilometer 9,5 sebelum Simpang Mabar, sebelah kanan tuh. Masa Besar-besar ada. sortir dari mulai kapan Bu? Masa sortir sudah dimulai dari Sabtu kemarin, sudah 3 hari berjalan nih kurang lebih, dan mereka itu melihat surat suara sebelum dilipat harus dibuka, direntang dulu, dibuka lebar-lebar untuk dilihat ada nggak di situ bolong, sobek atau koyak ya kalau kita bilang di situ, sehingga atau tidak ada tulisan kosong, tadi kan Kosong, sembarang ya, jangan-jangan betul. kosong gitu kan Bu ya. Nah makanya dibuka, dibentangkan untuk dilihat. Kalau ternyata nggak ada masalah, boleh dilakukan dengan langsung pelipatan. Tetapi kadang-kadang di situ ada bercak tinta. Oh, Nah, ya, atau sisa-sisa ya. iya bercak tinta sedikit atau ada kotoran sedikit kena tanah kah atau pasir, coklat begitu ya, itu masih dikategorikan surat suara yang bisa digunakan untuk pemilu nanti di 2024. Tapi dipastikan Bu Ketua membukanya dengan pelan-pelan ya. Jangan nanti begitu dibuka dengan kuat, wah sobek. Iya, Wah, jadi sobek. ngulang lagi ya. Semua sobek. Betul Bang. Jangan yang nge-gym berarti yang membuka. Semangat gitu ya Bang Semangat. Putra ya. Itu karena euforia mungkin ya. Saking semangatnya. Kita ke Kak Bes dulu. Iya, Nah, Kak, silakan, tadi Bu kan Putra. disampaikan sama Ibu Ketua mengenai prosesnya kan. Iya. Nah, bagaimana mungkin dari akademisi menanggapi kinerja KPU yang sekarang ini lah ya kan, dengan logistik pemilu yang sudah 80% tadi Bu ya, 80%, kemudian pemilih yang pindah tadi juga sudah difasilitasi. Nah, mungkin dari Ibu sendiri ada lagi mungkin yang ingin ditambahkan kepada KPU agar berbuat lebih baik lagi gitu. Kalau tadi saya dengar ya bahwa ternyata itu sudah diprediksi dan sudah ada hal yang perlu untuk memastikan ya untuk para mahasiswa ini aman untuk memilih, itu sudah sangat baik. Nah, hanya memang saya tidak tahu kemarin bahwa itu memang tanggal 16 nih ya. Senin 15. 15, hari Senin depan Bu. Nah, jadi memang sangat penting untuk mengingat-ingatkan kembali karena memang saya pikir pun karena ini habis liburan ya kan, para mahasiswa belum sampai saat ini memang belum ada yang Masuk kampus. minta surat keterangan seperti itu. Nah, jadi dengan mendengar ini ya kan, ini kan merupakan jangan sampai mereka pas mau milih ternyata nggak bisa begitu ya kan. Nah, ini merupakan kesempatan yang baik ya untuk mengingatkan kembali, dan harapan kita KPU juga berikan lagi ya sosialisasi yang lebih dalam. Masif lagi ya. Nah, terkait terusus di media sosial ya. Saya lihat media sosial yang dilaksanakan itu Instagram juga sudah banyak ya. Ke mahasiswa itu kemarin di UMA ya orang ibu ya. Iya, Nah, tapi tidak rame kampusnya yang dikunjungi. Nah, itu. Lalu terkait suratnya ya, bentuknya itu boleh juga disampaikan supaya kita para akademisi bisa juga langsung tahu ya mempersiapkannya begitu. Nah,
kalau dari saya yang terakhir nih saya minta tolong sama orang KPU ya Bu ya. Kalau boleh memang bisa dipastikan apakah ketika nanti sampai di TPS ya surat suara itu memastikan bahwa itu sudah aman walaupun sudah dibilang tadi 80%, itu bagaimana sama masyarakat yang udah nyampe di TPS itu? Mungkin informasinya itu. Gitu. Boleh Bu Tadi kan tanggapin. membukanya harus pelan-pelan ya kan Pak Putra ya. Ya, itu pada saat sortir, penyortiran yang sekarang sedang berlangsung. Ketika di berlangsung. TPS. Sedang berlangsung di gudang logistiknya KPU Kota Medan. Tapi kalau nanti pada saat pendistribusian itu sudah masuk dalam kotak, Ibu, mudah-mudahan itu aman, sudah melewati sortir. Karena kalau ada yang rusak, kita pisahkan. Jadi prosesnya kapan-kapan, makanya Ibu dan Abang Putra dan Kakak Zizi bisa datang ke sana. Di sana nanti ada pengawas yang memang mengawasi para pekerja sehingga benar-benar mereka melakukan sortir. Nah, kalau surat suaranya rusak, tidak bisa dipergunakan tadi yang koyak, yang sobek, yang bolong lah segala macam itu Karena kan. tinta saja pun sudah langsung di ini ya. Kalau tinta masih memungkinkan untuk terbaca dan bisa dicoblos, nggak apa-apa. Ya, hanya percikan saja mungkin Ya, kalau percikan aja masih boleh, masih bisa dipergunakan. Nah, yang tidak dipergunakan itu disisihkan, Bu, kemudian ditabulasi dan dibuat berita acaranya, Bu. Gitu. Jadi nanti yang terdistribusi ke kecamatan-kecamatan, ke TPS-TPS adalah nanti yang memang sudah bagus, yang sudah bisa langsung dipergunakan. Mudah-mudahan aman lah, Bu. Mudah-mudahan. Ya barangkali ada satu pertanyaan nih Bu terkait dengan petugas yang memang menjadi petugas dalam penyortiran ini sendiri, apakah ada persyaratan khusus Ya, untuk seleksi menjadi tahapannya, benar tahap sekali, seleksi. apalagi kan ini adalah hal momen yang cukup penting ya Bu yang Ya. menuju ke pemilu nantinya Sehingga Bu, independen kan untuk mereka, Bu. menghindari Ya, hal-hal kan, yang ya. mungkin tidak ingin kita terjadi gitu Yang Bu. sortir nih. Betul, petugas iya. sortir. Petugas sortir yang sekarang ya. Ya, kurang lebih 400 orang. Kita ambil yang berpengalaman, yang sudah pernah terdaftar pada saat pemilu lalu di KPU Kota Medan. Utamanya yang itu. Tinggal tambahannya kan bisa saja mereka nggak domisili sini lagi atau nggak mau lagi bekerja sebagai penyortir surat suaranya KPU Kota Medan. Jadi tambahannya ya tinggal beberapa orang saja, tetap kita lakukan semacam screening lah gitu. Bahkan pada saat penyortiran juga nggak boleh pakai kaos yang ada logo-logo partai atau tidak boleh. ada indikasi Benar-benar caleg, itu nggak boleh. Hanya ada SOP nanti, ada SOP yang sedang berlangsung di Ya, gudang logistik KPU Kota Ya, kan ini Medan. kan supaya didengar sama pemirsa. Ya. ya. Jadi Mungkin artinya baju nggak boleh. transparansi Nggak ya, boleh. Mungkin betul. Lambang-lambang partai, nggak lambang-lambang caleg, lambang-lambang yang terkait Nggak boleh. dengan Tapi kok nasi bungkusnya bercanda lagi. Saya Sering bercanda. terjadi sih Sering memang ya Bu. terjadi. Nggak ya, tapi Canda, sudah Bu. dipastikan sama Ketua KPU bahwa memang sudah Netral, ya. terfilter dengan baik ya. Artinya memang netral dan tidak ada unsur-unsur yang memang ada di belakangnya ya Bu ya. Ya, pemirsa jangan takut lah pokoknya ya kan. Iya, KPU kita betul netral. sekali. Iya, tapi ini ada satu pertanyaan juga nih kepada Bu Besti terkait dengan mahasiswa tadi. Apakah selain dari mungkin sosialisasi yang dilakukan KPU dan Bawaslu di kampus sendiri nih Bu, Ibu sebagai akademisi apakah memang melakukan juga nih awareness kepada para pemilih khususnya Ngajak- pemilih muda ngajak ini mereka nih, gimana ya nih Bu? kan? Iya, dan itu sudah sejak tahun lalu gitu ya, supaya paling tidak mahasiswa bisa dipastikan mereka ikut bertanggung jawab terhadap pas lagi negara, ngisi kuliah ya, Bu, ya kan? kuliah bahkan Belajar. dalam tugas-tugas. Ketepatan saya ilmu komunikasi. Nah, jadi tugas-tugasnya itu selalu dikaitkan dengan ini sehingga mereka benar-benar aktif, tidak hanya aktif dikatakan dengan kata-kata yang sekarang seperti itu, tapi mereka memang selidiki, mereka juga belajar tentang partai, semua harus diketahui. Nah, dari situ saya melihat memang mereka sangat antusias, ya, sangat antusias. Oleh karena itu makanya tadi saya sangat senang, saya udah mengetahui jadinya ternyata ada batas waktu ini ya kan. Dapat bantuan ya kan, Bu. Sosialisasi lagi ya Bu Iya, ya. KPU dapat sehingga- masa pembantu nih. Iya, sehingga perlu disosialisasikan lagi ke mahasiswa begitulah, apalagi ke keluarga bisa jadi ya. Saya sendiri juga menggunakan media sosial untuk melakukan seruan-seruan sebagai warga negara yang baik kali ya. Iya.
Bu pastinya, Ketua, kalau iya. misalnya bukan mahasiswa, dia pekerja, kan ada juga Iya, itu kan? betul, betul, Nggak betul. mungkin lah dia mendatangi kampusnya yang lama untuk mengambil surat keterangan. Itu gimana Bu, kalau Boleh, bekerja? Gimana? boleh. Jadi salah satu elemen yang bisa melakukan pindah memilih itu adalah karena faktor pekerjaan. Ya, urusan pekerjaan. Iya, karena bekerja. Jadi sebenarnya domisilinya misalnya di Bandung. Yes. Kemudian karena harus bekerja Di Medan, surat perintah tugas kerjanya itu di sini di Medan, nggak mungkin lagi untuk pulang ke Bandung karena hal-hal lain ya. Maka bisa dilakukan pindah memilih ke Kota Medan dan punya hak suara. Mereka datang Lapor. kemana Bu? Datang Lapor aja ke KPU Kota Medan atau ke kecamatan ada nggak di kelurahan aja, ke PPS. Nanti di situ ada petugas PPS, Nah, ke kelurahan di mana, kecamatan juga boleh. Yang mana gampang dan mudah nyaman bagi masyarakat atau warga yang ingin melapor terkait DPTB tadi atau pindah pilihan, Oh. pindah wilayah memilih. Hanya membawa surat keterangan tugas tadi itu aja? Iya, Perintah surat tugas. keterangan tugas, KTP. kemudian KTP, sudah, nanti diproses. Wow. Berarti Dibantu. tidak hanya mahasiswa itu ya? Iya. Kita Kerja juga bisa ya kan? bener, iya. Jadi kira-kira mau pindah apa nih Bang? Pindah TPS, pindah apa? Atau pindah pilihan? Saya ke TPU aja lah. Dikuburkan Jangan aja. dong. Jangan begitu dong. Ke Mahkamah Umum jadinya. Iya. Dan masih dengan Ibu Mutia lagi nih terkait dengan untuk petugas-petugas ini, apakah juga melibatkan mahasiswa selain mungkin sosialisasi? Apakah memang mahasiswa juga dilibatkan Ibu dalam Yes. proses-proses tahapan yang sudah berlangsung ini dan mungkin nanti pada pelaksanaan tanggal 14 Februari ini untuk pemilih muda khususnya, apakah dilibatkan Bu? Iya. Mahasiswanya. Kalau melibatkan dalam artian sebagai penyelenggara enggak ya, tetapi kita melibatkan mahasiswa. Kemarin beberapa kali KPU Kota Medan itu mengundang BEM se-Kota Medan gitu ya, kemudian juga organisasi kemahasiswaan se-Kota Medan, Cipayung kita undang juga untuk ikut turut serta menggaungkan pemilu yang tinggal, kalau sekarang itu hitungannya tinggal 35 hari lagi. Nah, beberapa waktu yang lalu kita gandeng mahasiswa terkait dengan pemilih pemula, kemudian juga terkait dengan keberadaan kemahasiswaan, sehingga memang kita concernnya ke sana. Karena itu penting supaya meningkatkan pemilih di Kota Medan. Kita ketahui bahwa Kota Medan ini termasuk kota yang pemilihnya atau disebutkan keinginan untuk memilihnya itu rendah. Bahkan pernah Kota Medan menjadi kota terendah. Waduh. Hanya sekitar 35% pemilih saja. Se-Indonesia, Kota Medan itu pernah menjadi kota yang paling rendah pemilihnya Gimana lah Bu, se-Indonesia. nggak paling rendah. Dari libur sekali sebulan itu atau setahun itu kan langsung berangkat ke Brastagi lah mereka ya kan. Atau langsung ke Pineng, ke Iya. Singapura ya. Dihimbau terus lah ya Liburannya. kan Bu, supaya berapa 5 menit kan Bu hanya memilihnya? Hanya 5 menit, jadi nggak perlu lama-lama, pagi datang. Jam 7 sudah mulai ya? 7 sudah mulai, sudah dibuka TPS-nya, sudah ada petugasnya, KPPS-nya. Semakin cepat semakin baik, nggak perlu antrian daripada Iya, numpuk-numpuk. betul. Begitu jam 7 udah mandi kan, datang ke TPS, nanti diarahkan, absen, kemudian duduk tunggu sebentar, dapat surat suara, langsung ke bilik, langsung coblos, masukkan ke kotak suara. Baik, Udah balik sip, pulang. boleh. Tinta dulu, tangannya harus Tinta dicelupin dulu. tinta Biar ada dulu. tanda ya, Ya, Bang. habis itu posting deh. Sudah Posting, memilih, sudah ya kan? Nanti golput pastinya. Baik Zi, ini kayaknya sudah baik lagi yang mau nyanyi. Iya, Bang Putra. Ya kali ini Niro Ku Menunggu. Iya, silakan Niro. Baik, segmen 3 kali ini adalah segmen terakhir ya pemirsa. Mari kita dengarkan jawaban-jawaban dari Ketua KPU kita. Iya. Memang kelihatannya sudah hampir rampung, 80%, ya kan pemirsa. Mungkin kita tanyakan dulu kepada Ibu Ketua lagi. Kak Besi jangan marah Kak ya. Boleh. Nanti marah pula ya kan. Ibu Ketua sampai tanggal berapa ini proses pengiriman logistik ini dianggap selesai gitu? Oh, kalau pengiriman logistik distribusinya nanti paling lama itu harus H-1. Oh, bukan, maksud saya yang sampai ke Kota Medan dulu ke gudang logistik. Dari pusat. Ya, dari Bu. Iya, pusat. dari pusatnya. Kita belum dapat info terakhir terkait pengiriman untuk surat suara terakhir kan DPD ya.
Oke. Kan sudah ada nih, sekarang kita udah terima Presiden sudah, DPR RI sudah, DPRD Sumut, DPRD Kota Medan juga udah ada surat suaranya di gudang logistik Kota Medan, tinggal menunggu DPD. Tapi belum dapat info terkait dengan pengirimannya kapan. Biasanya kalau sudah dikirim itu akan segera diberitahu ke KPU Kota Medan untuk estimasi untuk mengikuti perjalanannya. Perjalanan pengirimannya sampai di mana, dan biasanya kita juga akan sampaikan itu kepada media kalau sudah tiba minimal tiba di Belawan, tinggal angkut menuju ke gudang logistik, itu kita akan sampaikan. Dan media ataupun masyarakat yang berkepentingan tentunya harus konfirmasi terlebih dahulu kepada KPU Kota Medan kalau ingin meliput atau ingin menyaksikan, karena itu sangat penting, sehingga tanpa konfirmasi mohon maaf kami tidak akan izinkan masuk untuk ke gudang logistik KPU Kota Medan. Ini siapa kan gitu ya kan? Ujuk-ujuknya masuk aja. Betul sekali. Tapi untuk artinya dalam hal ini tadi juga sudah disampaikan Bu Besti di awal terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi, apakah memang sudah teratasi Bu terkait dengan pendistribusian logistik ini? Apakah mungkin di Kota Medan sendiri ada juga permasalahan-permasalahan seperti yang memang disiarkan di beberapa berita nasional seperti itu? Gimana Bu? Apakah memang ada? Iya, kalau kita ikutin informasi berita-berita nasional ya, banyak terkait dengan logistik, yang salah kirim, kemudian yang terjatuh pada saat di jalan masuk jurang. Itu saya ikuti. Ya alhamdulillah di Kota Medan itu belum ada yang yang begitu krusial sehingga mengkhawatirkan gitu bagi kita, utamanya bagi kami di KPU Kota Medan. Dan sampai sekarang juga kami dalam tahap penyortiran belum mendapati ada surat suara yang rusak. Masih bagus, alhamdulillah masih kondusif, dan pengiriman barang itu juga berjalan dengan lancar. Mungkin dari Kak Bes untuk saran-saran ya kepada KPU ini kan, kita lihat kan ada beberapa isu tentang surat suara tercoblos gitu ya kan. Nah mungkin boleh ditanggapi biar jadi masukan juga ya untuk KPU-nya. Iya. Saya lihat memang perkembangan dari media massa itu katanya memang sudah ada CCTV ya kalau di situ. Jadi tidak ada kemungkinan akan ada hal-hal yang buruk seperti itu. Tapi memastikan itu memang harus selalu ya. Kalau boleh sampai bisa lah sekali-sekali membuat video gitu bahwa ini kegiatan proses gitu. Jadi meyakinkan ke masyarakat. Baru juga boleh mengundang tokoh-tokoh masyarakat. Seperti tadi kan kami diundang nih, yang mana tahu ada tokoh-tokoh masyarakat sekitar di sana, baik itu yang ada di kecamatan. Supaya apa? Supaya memastikan bahwa ini memang tanggung jawab bersama masyarakat. Jadi tidak hanya KPU gitu ya, karena golongan-golongan semua yang ada di kondisi di masyarakat itu memang harus dilibatkan. Ini tanggung jawab kita bersama gitu. Nah itu kalau dari kami ya untuk KPU. Karena kalau untuk kertas suara yang mudah rusak atau bagaimana itu sesuatu yang harus diperbaiki di waktu yang akan datang ya kan, karena memang itu sudah dalam pendistribusian ke daerah-daerah. Nah itu kalau dari saya sih untuk ke KPU-nya. Pernah nggak Kak Bes menghadapi mahasiswa yang mungkin saja ya kan pernah berpengalaman nggak usah milih lah, orang suaranya udah tercoblosnya itu gitu ya kan. Mungkin dari Ibu bagaimana cara mereka memotivasi mereka lah ya kan, apakah ada mengarahkan pertanyaan mereka. seperti itu Bang Putra? Kita juga pengen tahu ya seperti apa di kehidupan di mahasiswa sendiri nih. Gimana nih Gimana Bu kira-kira Ibu menanggapinya kan supaya mereka tetap optimis gitu ya kan dan mau ikut memilih. Iya. Jadi mereka pernah itu cerita ketepatan kita mahasiswa banyak itu dari NIAS ya. Ada persoalan-persoalan yang banyak memang waktu itu kan? Ya pilkada, pemilu di tahun 2019 di NIAS begitu. Nah memang ada sebagian sih yang mungkin apatis, tetapi kita tetap mengingatkan karena memang tanggung jawab untuk seperti tadi yang disampaikan satu suara sangat menentukan kan begitu. Jadi artinya untuk caleg, DPD, cawapres, capres itu semuanya siapapun nanti yang terpilih kita dukung kan seperti itu. Tetapi harus ada kontribusi dari mahasiswa, dari Gen Z, dari seluruh kalangan masyarakat. Nah itu selalu kita ingatkan. Jadi kalau sebagian memang ada juga sih memang mahasiswa yang bilang udah Bu, toh juga enggak ini Bu, begitu memang ada. Tetapi karena itu terus kita kasih juga tugas, mereka jadinya mulai ada perubahan. Nah seperti itu.
Nah gitu biasanya, memang harus jadi pembahasan di Karena kritis kan? perkuliahan. Ya. Kritis kan mereka ya, karena kalau KPU sendiri mungkin menghimbau kepada Gen Z ini ya kan, Gen Z Alpha, mungkin mereka yang apatis, Ibu bisa sampaikan bahwasanya percayalah kepada kami misalnya gitu ya. Silakan Bu. Ya, KPU tetap menyampaikan kepada Gen Z tadi ya, pemilih-pemilih pemula untuk tetap melakukan hak suaranya, hak untuk memilih di TPS di mana sudah terdaftar. Jangan sampai hak untuk memilihnya itu tersalahgunakan atau tidak menggunakan hak suaranya, malah jadi surat suaranya kan kosong. Nah, nanti bisa terjadi hal-hal yang mungkin kita tidak inginkan. Nah, lebih baik lakukan pemilihan, silakan dibebaskan untuk memilih siapa. Dari sekarang cermati siapa yang akan dipilih karena ini memang masih masa kampanye. Sampai tanggal berapa Mas? Sampai tanggal 10 Februari. Wow. Jadi masih ada kesempatan buat semua kita, bukan hanya Gen Z, mungkin ibu-ibunya, mama-mamanya untuk mendampingi putra-putrinya yang sebagai pemilih pemula agar memahami bahwa silakan mau milih siapa, begitu banyak pilihannya. Kalau caleg aja ada 830 caleg di Kota Medan. Banyak. Masuk dalam DCT-nya Kota Medan. Nah, silakan dibebaskan untuk memilih sekiranya bisa, kan mereka juga sekarang menggunakan sarana media sosial untuk kampanye. Nggak perlu juga datang, misalnya kadang-kadang Gen Z ini untuk datang ke lokasi itu agak berat. Mageran ya Bu ya. Iya, itu dia. Agak mager, kemudian satu lagi malu. Nggak tahu mau ngapain kalau harus datang ke sana, misalnya Pakai masker lah, pakai masker. iya, misalnya. walaupun diajak, walaupun itu komunitasnya, khusus komunitas Gen Z semua diajak oleh peserta pemilu atau caleg-caleg gitu kan untuk menyampaikan visi misi caleg agar para Gen Z ini mendengarkan. Kadang-kadang mereka juga nggak begitu mau, ya. itu tadi tetap mager gitu ya. Nah itu yang kita dorong untuk tetap selalu silakan ayo segera memilih, ayo memilih, tetap menggunakan hak suaranya karena suaranya itu sangat berarti sekali gitu loh untuk menentukan nanti pemimpin-pemimpin kita, untuk penyampaian aspirasinya masyarakat. Kalau itu tidak digunakan dan tidak sesuai pula dengan dengan penyaluran aspirasi, nggak bisa, ya itu nanti malah jadi Indonesia sayang sekali. Indonesia gitu sayang ya. sekali. Mungkin Bu, kan di baliho-baliho saat kampanye itu kan kelihatan ada caleg-caleg itu foto-fotonya. Ya. Nanti Gen Z ini berpikir di suara itu Juga seperti itu foto. ya. Nah, ini gimana Bu? Mungkin bentuknya Iya. boleh Ibu narasikan sedikit. Betul. Jadi beberapa kesempatan saya kalau bertemu dengan peserta pemilu, dalam hal ini terkhusus calegnya, saya sampaikan, saya mensosialisasikan langsung bahwa di dalam surat suara itu tidak ada lagi foto. Dulu iya, ada foto. Di surat suara sekarang hanya nama dan nomor caleg. Ya, kan? Jadi beberapa kesempatan ketika KPU mensosialisasikan terkait dengan proses pemilu, maka saya sampaikan bahwa ibu, bapak, para caleg untuk mensosialisasikan dirinya seluas-luasnya dengan nama yang bapak ibu daftarkan sebagai daftar calon tetap di KPU Kota Medan yang ada di surat suara. Jadi kalau dia biasa dipanggil Uco gitu ya, mungkin tetangganya tahu kiri kanan, oh iya Bang Uco misalnya gitu Bang kan. Uco. Tetapi dia berpikir bahwa kenal kok satu lingkungan saya ini, aku dikenal namanya Bang Uco. Pokoknya siapa yang nggak kenal nama Pokoknya Bang nama Uco? aslinya bukan itu. Iya, nama dia ternyata bukan itu. Dia nggak mensosialisasikan, ya sama juga, nggak tahu. Bisa loh kejadian tetangga sebelah karena saking akrabnya tiap hari Bang Uco, Kak Butet gitu ya. Iya. Nggak tahu nama asli. Bahkan titel yang diperoleh gelar akademisnya juga nggak tahu. Sementara dia mencantumkan gelar akademisinya di situ. Ini benar nggak ya Bang Uco sebelah rumah saya? Ini benar nggak ya Kak Butet yang sebelah rumah saya? Nah kan itu repot. Betul. Jangan-jangan. Apalagi nama Uco dan Butet tuh banyak Banyak. sekali di Sumatera Utara ya. Ada Uco Portal, ya kan? Yang sering nongkrong di portal gitu ya. Gitu Jadi kayak ada Udin. tergantung tempat ya Bang Putra ya. Baik, Oke, nah tadi oke, kalau kita sudah mendengarkan dari Ketua KPU Kota Medan, tentunya kita juga tidak lupa ingin mendengarkan ini himbauan langsung dari akademisi yang memang saat ini memang menaungi juga ini
para mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus beliau. Silakan ini Ibu Besti untuk memberikan himbauan kepada masyarakat, kepada khususnya mahasiswa-mahasiswa yang memang menjadi pemilih pemula untuk aktif ikut berperan dalam pemilu 2024 ini. Silakan Ibu. Kak Bes, Terima silakan. kasih. Nah, kita menyarankan supaya masyarakat maupun mahasiswa agar menggunakan hak pilihnya, jangan sampai hak pilih digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi 5 tahun ke depan itu bukan waktu yang sangat Singkat ya. ya, 5 lama tahun ke depan tuh sangat banyak menentukan, pembangunan juga sangat besar bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, mari datang ke TPS tanggal 14 Februari, gunakan hak pilih masing-masing. Mungkin tambahan sedikit Bu, waktu kampus pada saat itu bagaimana? Liburnya 1 hari itu aja atau ada rentetan libur, mungkin Ibu boleh jabarkan? Saat ini yang masih ditentukan di tanggal itu, begitu ya. Biasanya kemarin kalau nggak salah itu ada 2 hari, tetapi biasanya pada hari itu memang libur. Sebelumnya kalau tidak salah Imlek itu ya kan? Iya, Berarti mereka iya. sudah libur. Ada hari Iya. besar. Iya. Biar bisa pulang kampung ya kan, Nah, disediakan iya, benar. bus. Kalau untuk apa membuka TPS di kampus kira-kira Bu Ketua? Kita Tidak ada dimungkinkan? 6.933 TPS ya? yang nanti akan Tersebar, namanya ya. tersebar di seluruh kota Medan. Tapi kalau di kampus tidak memungkinkan. Tidak dibolehkan memang ya melakukan bukan itu ya. Tapi bisa di sekitar Sekitaran lingkungan kampus tadi, misalnya kalau ibu di Dharma Agung ya mengajarnya, mungkin di seputaran Dharma Agung itu pasti banyak kos-kosan ya. Nah boleh di situ di Jalan Hayam Muruknya, misalnya kalau memungkinkan ada situ tempat bisa. Tapi kalau di lokasi kampus walaupun selebar-lebarnya tidak memungkinkan. Tapi saya rasa kalau Kanji, kalau Abang rasa kalau misalnya ada liburnya banyak, biasanya itu bisa pulang mereka. Iya kan Bu? Iya. Pulang mereka. Ya kan? Manfaatkan Pulang waktu ya Bang Putra Manfaat ya. waktu pulang. Yang masalahnya Pak, mereka nggak pulang kampung pemirsa. Iya. Malah ke luar negeri pun. Ini yang bahaya. Tapi di Iya. luar negeri juga ada disediakan ya Bu ya. Nah, itu gimana Bu kalau di luar negeri? Mungkin Ya, sedikit itu banyak lah. Ada tambahan. itu nanti pelaporan juga pindah memilih, termasuk Pindah memilih juga? memilih tapi ke luar negeri. Mungkin ya surat suaranya tidak selengkap yang wilayahnya yang dekat ya. Apa Mungkin saja hanya, misalnya Bu yang di sana? hanya presiden saja yang bisa Oh. yang bisa diterima untuk memilih di sana. Oh gitu, baru 1 kali coblos itu saja lah ya. Sementara yang lain Nggak tidak bisa digunakan. dilakukannya. Oh, untuk TKI itu berarti hanya pilpres saja? Ya, kalau kemungkinan bisa pulang, ada kesempatan pulang, tentu kan KTP-nya masih dia terdaftar di sana, di kampungnya, ya bisa Nggak apa-apa Bu ya, lengkap. kita tambahkan soalnya pertanyaannya banyak betul ini. Betul ya. Ini titipan pertanyaan yang banyak sekali ya. Bu. Ini harus Gimana, berulang-ulang Bu? nih kayaknya harus datang ke sini nih. Kayaknya setiap hari kayaknya Bu Mutia harus datang ini Iya, ya. karena informasi penting kan buat pemirsa biar Betul. oh ternyata di luar negeri itu milihnya cuma presiden. Karena banyak beranggapan pemirsa itu semuanya juga dipilih. iya, Jadi daerah mana saja gitu kan. Sementara kan nggak mungkin dia satu misalnya di Malaysia gitu kan. Nggak mungkin mereka dari kabupaten kota yang sama atau dari provinsi yang sama, pasti mereka dari banyak. Itu cuma satu itu saja Bu. Iya. Ya. Cuma satu seperti itu. Saya pikir banyak tadi. Ya begitu juga ya Bang Putra ya, ada berapa 33 kabupaten kota provinsi provinsi. ya yang ada di Indonesia dibawa Rame-rame. diboyong ya Bu Mutia ya. Iya. Kecuali mereka pulang. Mereka Pulang ke Daerahnya kampung, ya. kan terdaftar di sana ya. Pulang ke kampung ya berhak mendapatkan surat suara lengkap di mulai dari DPR RI, Presiden, DPD, kemudian DPR provinsi, DPR kota, lengkap. Baik, ini mungkin sudah segmen akhir. Mungkin tadi sudah dihimbauan, mungkin ini closing statement lah kita berikan masing-masing 1 menit lah ya kan, Bang Putra. untuk lebih menggerorkan lagi ya pemilih-pemilih muda, jangan sampai tanggal 14 Februari nanti malah pergi ke tempat yang lain. 5 menit untuk 5 tahun Ya, Bu. betul Mungkin sekali. kita awali dari Kak Bes dulu, nanti langsung disambut oleh Ibu Ibu Ketua Mutia. KPU. Silakan Bu. Baiklah, jika pada masa dulu perjuangan itu dengan bambu runcing, nah sekarang perjuangan kita hanya satu, dengan mencoblos. Oleh karena itu silakan datang beramai-ramai ke TPS. Wih, Luar mantap. biasa Silakan. dari akademisi kita, dan langsung saja Ibu Mutia. Iya, bagi pemirsa dan pemilih Kota Medan, saya sangat berharap bahwa
masyarakat atau warga Medan menggunakan hak suaranya agar surat suara itu bisa dipergunakan dengan baik dan bisa tersalurkan aspirasi warga Kota Medan sehingga kita bisa membangun Indonesia mulai dari diri kita sendiri. Masya Allah, Baik, luar biasa ya closing statement yang tadi sudah disampaikan kedua narasumber kita. Luar biasa dan pastinya pemirsa kami menghimbau Anda 5 menit untuk 5 5 tahun tahun. mendatang. Dan tentunya Anda jangan sampai golput dan harus wajib dan kudu sangat dan semuanya lah pokoknya harus ke TPS ya pemirsa di rumah. Dan karena tadi sudah ditutup dengan closing statement dari kedua narasumber kita, artinya ini sudah masuk kepada sudah mau menuju 1 jam kita bersama dengan pemirsa Bang Putra ya. benar. Dan artinya juga kita sudah harus berpisah dengan Anda. Saya Ziva Zahrianis Dan saya Putra Andika Siagian, terima kasih kepada kedua narasumber. Sama-sama. Mari sama-sama kita dengarkan Berharap Tak Berpisah. Nero.